Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 1, Ilmu Kesehatan Masyarakat 8, Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, akan menampilkan hasil praktikum gizi part 2 yang diberikan oleh Bapak Dr. Fauzi Budi Satria MPH. Pembagian praktikum yang dilakukan adalah Rosalinda Harahap yang mengerjakan praktikum 4, Erika Desriani praktikum 5 yang tidak terdapat dalam video ini, praktikum 7 yang dilakukan oleh Yuyun Wahyuni yang juga tidak terdapat dalam video ini, praktikum 6 bagian 1 oleh Cynthia Dewi Melani, praktikum 6 bagian 3 oleh Diandra Kelly Fareza, dan praktikum 6 bagian 2 dan 4 oleh Ibnul Waris Dienrokan. Dan yang terakhir, kultum yang dilakukan oleh Saudari Mira Pratiwi Limbong. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Harahap, NIM 08011193412. Di sini saya akan menguji praktikum uji vitamin C. Alat dan bahannya yaitu pipet, sendok kecil, gelas kecil, betadin, tepung maizena, dan sampelnya yaitu buah-buahan seperti semangka, mentimun, jeruk, dan tomat. Nah, sekarang tata caranya yaitu pertama-tama kita masukkan tepung maizena 1 sendok makan ke dalam gelas yang berisi air 1/4. Masukkan, lalu kita aduk sampai rata. Langkah yang kedua yaitu a few moments later. meneteskan 5 tetes tepung maizena ke dalam sampel terhadap semangka. Terhadap mentimun, terhadap jeruk, dan terhadap tomat. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita berikan tetesan betadin dengan beberapa tetesan sampai larutan menjadi biru kehitaman. Dan terhadap mentimun, dan terhadap jeruk, dan terhadap tomat. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita aduk dulu sebentar. Jadi kesimpulannya yaitu semakin banyak kandungan vitamin C yang terdapat dalam buah, maka semakin banyak pula betadin yang kita teteskan untuk membuat warna larutan menjadi biru kehitaman. Cukup sekian hasil praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum 6. Penilaian status gizi pada bayi menggunakan kurva WHO. Diketahui bayi A jenis kelamin laki-laki, usia 6 bulan, berat badan 4,5 kg, tinggi badan 55 cm.
Pertanyaannya, apakah status gizi bayi tersebut? Yang pertama, berat badan menurut umur dengan kurva WHO. Pada kurva ini, sumbu X menunjukkan usia anak, sumbu Y menunjukkan berat badan anak. Pertama-tama, kita akan menarik garis dari sumbu Y yang sebelumnya berat badan anak tersebut diketahui 4,5 kg dan menarik garis dari sumbu Y yang diketahui umur anak tersebut 6 bulan. Setelah itu, kita dapat titik tengahnya. Kita ikuti garis ke atas dan di sebelah kanan kita temui bahwa titik temu tadi berada di antara garis standar defisiensi -2 berwarna merah sampai dengan 0 berwarna hijau. Yang kedua, tinggi badan menurut umur dengan kurva WHO. Sama seperti sebelumnya, kita akan menarik garis dari sumbu Y yang sebelumnya diketahui tinggi badan anak 55 cm dan menarik garis dari sumbu Y yang diketahui umur anak tersebut 6 bulan. Setelah itu kita dapat titik tengahnya. Kita ikuti garis ke atas dan di sebelah kanan kita temui bahwa titik temu tadi berada di antara garis standar defisiensi -2 berwarna merah sampai dengan 0 berwarna hijau. Ini adalah tabel kategori dari ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengacu pada standar WHO tahun 2005. Pada tabel ini ada dua indeks. Yang pertama adalah berat badan menurut umur. Ini untuk menentukan apakah status gizi seorang anak buruk, baik, atau berlebih. Yang kedua, panjang atau tinggi badan menurut umur. Ini untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting atau tubuh yang pendek. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa untuk kategori status gizi yang baik adalah kategori yang berada di ambang batas atau Z-course dari -2 standar defisiensi sampai 2 standar defisiensi, atau dapat dilihat pada tabel berwarna hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kasus bayi A, berat badan dan tinggi badan sama-sama berada di standar defisiensi -2 sampai 0. Hasilnya, bayi A memiliki gizi baik dan tinggi badan yang normal serta berat badan yang normal -2 sampai 0. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengisi KMS, yaitu kartu menuju sehat. KMS ini berfungsi untuk mengetahui bayi itu pertumbuhannya baik atau tidak baik. Di sini ada berat badannya, ya 1 kilo, 2 kilo, sampai seterusnya. Sini ada bulan dia lahir, bulan dia nanti akan diukur melalui bulannya, setiap bulannya. Sini nanti kita tuliskan berat badan dia. Untuk lahir, misalnya dia lahir bulan Januari, misalnya dia lahir berat badannya 2,5. Sini belum bisa ditimbang dulu, pas kalau udah sebulan setelah lahir baru bisa dibawa ke posyandu untuk ditimbang pertumbuhannya baik atau tidak. Kalau ini kan ada KBM-nya, kenaikan berat badan minimalnya. Jadi sini ada itunya. Kalau dia naik 800, kita buat di atas 800, kita buat di sini tinggal naik. Jika tidak, itu kita buat turun. Ini eksklusif. Apakah dia diberi ASI dengan ibunya? Kalau dikasih, tinggal tulis centang. Kalau tidak, tinggal disilang. Jadi di sini dia lahir berat badan itu 2,5. Jadi ini kan ada timbangannya, tinggal kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2,5. Kemudian kan setelah sebulan dia kembali ke posyandu. Bulan berikutnya kan bulan Februari. Kita misalkan berat badannya itu naik ke 4,4 kilo. Dan kita hitung di sini 4, 1, 2, 3, 4 sini. Tinggal kita garisi.
Berarti di sini keterangan kan naik, tinggal buat saja keterangannya. Kalau dia menggunakan nasi tinggal centang, kalau tidak tinggal disilang. Ya sampai seterusnya sampai bulan Maret, April begini juga ngitungnya. Ya dah. Yap. Ya bagaimana kalau misalnya berat badan itu tidak naik kan? Dia di bagian sini. Kalau misalnya 2 bulan berturut-turut dia tidak naik berat badannya, itu harus dirujuk ke petugas kesehatan, ke puskesmas atau ke mana gitu. Pokoknya harus dirujuk, karena nanti berbahaya, bisa-bisa anak bayinya itu terkena stunting. Kadi Fariza, di sini saya akan mengajarkan cara penggunaan CDC 2020 untuk penilaian status gizi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat skenarionya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bikin kita pakai pen. Diketahui, ini maaf ya tulisannya agak jelek, agak susah nulisnya soalnya. Berat badan aktual itu kita bikin 40 kilo. Tinggi badan aktualnya itu 160 mungkin. Usianya itu, ini ngomong-ngomong cowok ya, usianya 15 tahun. Ditanya BB ideal. Oke, kita akan menggunakan kurva CDC ini. Oke, jadi ini ada stager. Ini kita tarik yang 160 tadi tinggi badannya ke persentil 50%. Ke persentil 50. Terus kita turunkan ke bawah. Ini dan menemukan umurnya itu 13,5 tahun. Jadi 160 cm itu normal untuk umur anak 13,5 tahun. Oke, jadi kita lanjut untuk menentukan berat badannya. Ini yang ini kita tarik lagi ke atas ke persentil 50. Udah dapet ini kan? Kita tarik yang ini ke sini. Dan dapat ini kira-kira 47 ya. Ya, 47 kilo. Berarti berat badan idealnya itu adalah 47 kilo. Oke, jadi kita akan ini kita hapus dulu, oke? Untuk melihat status gizinya. Oke, jadi rumus status gizi itu adalah berat badan aktual per berat badan ideal kali 100%. Jadi berat badan aktualnya tadi 40, badan idealnya 47 kali 100% sama dengan 40, berarti 4000 dibagi 47, ini berarti kita 85, berarti 85%. Oke, di sini kita dapat status gizinya 85%. Ini kita keep dulu ya. Kita lanjut ke untuk yang cewek. Oke, kita bikin di sini.
Diketahui BB aktualnya kita bikin 60 mungkin 60 kg. Tinggi badan aktual cewek biasanya 155 cm. Usia 17 tahun mungkin. Oke, tanya berat badan ideal. Oke, ya Allah ini tulisannya emang jelek ya, maaf. Oke, ini kita pakai kurva, ini kita gambar. Tadi tingginya 155 ya. Oh ini 155, kita tarik ke persentil 50%, lalu kita turunkan. Kita tarik lagi. Jadi 155 cm itu umurnya harusnya 12,5 tahun. Lanjut kita untuk mencari berat badannya. Di sini kita tarik ke atas persenti 50% ya. Di sini harusnya tadi ya. Yang ini. Persenti 50-nya ini kita tarik ke sini. Ini berapa ini? 46. Oke, 46. Kok cancel? Kita save aja. 46. Berarti ini kita hapus lagi. Kita bikin 46 cm. Berarti tadi berat badan aktualnya kita bikin 60. Kita bikin pen 60 per 46 dikali 10.000 100% sama dengan 6.000 bagi 4 1 3 0 130,43. Berarti kita bulatkan aja jadi 130%. Oke. Di sini tadi kita dapat perempuannya adalah 130% status gizinya dan laki-laki adalah 85%. Oke, di sini ada indeks masanya. Jadi untuk laki-laki tadi 85%, dia termasuk di kategori ini kita tandai ya. Ini gizi sedang. Sedangkan untuk wanita ini kita bikin warnanya warna pink. Itu adalah kegemukan atau obesitas. Oke, jadi kita save. Jadi fungsi CDC 2000 itu adalah untuk menentukan berat badan berdasarkan tinggi badan aktual anak tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh untuk mengetahui apakah badan kita obesitas atau normal atau kekurangan. Yang pertama, cara menghitungnya itu kita menggunakan rumus. Rumusnya di sini ada berat badan dibagi dengan tinggi badan meter kuadrat. Sampelnya kita ambil, contohnya itu wanita dewasa. Wanita dewasa ini memiliki berat badan 53 kg dan tinggi badan 162 cm. Ini dimisalkan. Jadi kita masukkan ke rumus. IMT
dengan 53 kg dibagi tinggi badan. Ini tinggi badannya dimeterkan dulu menjadi 1,62 meter. Jika dikuadratkan 1,62 dikali 1,62 yaitu 2,62. Kita masukkan di sini 2,62 meter. Hasilnya 20,22. Setelah kita lihat di sini hasilnya, kita langsung bisa melihat dari kategori ambang batas IMT untuk Indonesia. Nanti saya akan letakkan kategori ambang batas IMT tersebut. Setelah ini saya letakkan gambarnya. Jika dilihat hasil ini, wanita dewasa ini normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Indah Pratiwi Limbong, NIM 0809113292. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang bagaimana pandangan Islam tentang gizi. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah tentang ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi baik, dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum. Salah satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik daripada yang terdapat di bumi." Kemudian terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanannya, kemudian aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat yang berasal dari serealia dan umbi-umbian. Yang kedua berasal dari vitamin dan mineral yang terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian dari sumber protein yang berasal dari lauk pauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Ternyata di dalam Al-Quran sudah terlebih dahulu dibahas tentang prinsip gizi seimbang. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Yang pertama, menjelaskan tentang tanaman gandum yang terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 43 dan Quran Surah Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kemudian yang kedua, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan delima. Salah satu
Ayat yang menerangkan tentang buah anggur dan kurma adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19, yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Yang ketiga yaitu sumber pangan hewani yang banyak mengandung protein juga disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu daging, seafood, susu, dan lainnya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 142-144. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 serta Quran Surah Yasin ayat 72 yang artinya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tantangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Sementara itu Quran Surah Fatir ayat 12 menjabarkan tentang makanan laut, sedangkan susu ditulis dalam Quran Surah An-Anhal ayat 66. Yang terakhir yaitu kelompok makanan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan pun secara nyata dizabarkan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, Hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia segera mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur-sayuran, ketimun, bawang putihnya, kacang adas, dan bawang merahnya. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori seimbang gizi, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu untuk bayi berusia 0 bulan hingga 6 bulan. Namun Allah telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makan yang sesuai, jumlah yang cukup, dan tidak berlebih-lebihan, serta dilakukan secara teratur. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.